Ini masalah aliran sekuler ya di Indonesia ya. Kayaknya sudah makin banyak gitu. Sekuler itu kan membedakan antara agama dengan negara gitu, memisah-misahkan gitu. Nah, bagaimana perkembangan ini Ustaz? Karena kepemimpinan Indonesia ini rasanya kepemimpinan yang apa istilahnya itu enggak pasti gitu. Karena tergantung masyarakatnya tadi kan Ustaz bilang. Contohnya tadi Ali kan, kalau dia dipimpin oleh orang-orang yang tiga yang besar tadi, orangnya hebat-hebat gitu. Pas dia giliran kok beda gitu. Nah, sama seperti Indonesia sekarang ini. Dulu waktu awal-awal masih Soekarno dan lain sebagainya bagus Indonesia. Kok ke akhir-akhir ini kok kita kok agak menurun gitu. Apakah jenisnya itu yang memimpin dengan yang dipimpin itu apakah nggak beda jauh gitu Ustaz? Dalam kajian yang lalu pernah kami sampaikan ada 3 model umat Islam hari ini menyikapi persoalan kepemimpinan. Pertama, mereka yang menyatakan al-Islam ad-din was-siyasah atau al-Islam ad-din wad-daulah. Islam ini adalah agama sekaligus kepemimpinan, sehingga antara Islam dan politik tidak boleh disatukan. Ketika Islam disatukan politik, Islam tidak berdaya dan politik akan hancur karena akan bersifat amoral, tidak bermoral. Yang kedua, ada yang mengatakan ad-din syai'un wa daulah syai'un akhar. Agama ya agama, politik ya politik. Tidak boleh disatukan agama dan politik. Inilah akhirnya yang disebut dengan gerakan sekularisme. Sekuler berhasil di Eropa, tetapi sekuler akan berbahaya di dunia Islam. Kenapa sekuler berhasil di Eropa? Karena agama yang mereka pahami itu bermakna religion, hanya mengkaitkan hubungan dia dengan Tuhan. Agama di Eropa hanya berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan peribadatan. Sementara ad-din dalam Islam bukan hanya peribadatan, tetapi juga persoalan muamalah. Sehingga ketika ada orang mencoba membawa aliran sekularisme yang sukses di Eropa, membuat Eropa terjadi renaissance, menjadi Eropa maju, lalu dibawa ke Islam, akhirnya sekuler itu justru menghancurkan Islam. Hasil terakhir dan menjadi awal malapetaka dari kedaulatan Islam di muka bumi ini adalah sekularisme yang dilancarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924, ketika beliau tidak lagi meyakini sistem imamah dan khilafah sebagai bagian dari syariat Islam, lalu berpindah kepada demokrasi modern. Akhirnya dia katakan berakhirlah Ottoman Empire atau Turki Utsmani. Akhirnya apa yang terjadi? Porak-porandalah umat Islam sampai hari ini. Oleh karena itu sekularisme berbahaya. Cuma dalam beberapa kajian sudah saya sampaikan sekuler terdua. Satu, sekuler kiri, itu yang kita bahas tadi, berbahaya sekali. Kalau ada orang yang nggak boleh bicara siasa di masjid dan tidak boleh bicara agama di parlemen, ini adalah orang-orang sekuler yang sangat membahayakan pada masa depan negeri ini. Yang kedua, sekuler kanan, yaitu orang yang membuang aspek siasa dalam bagian dari syariat Islam. Walaupun mereka taat secara individual, tetapi tidak peduli dengan umuril mukminin. Ini perlu disampaikan lebih serius. Kalau mereka tidak peduli dengan persoalan ammah, tetapi hanya masalah khassah saja, ini berbahaya. Sebab apa? Inilah yang akan ditunggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan Islam. Oleh karena itu yang terbaik itu adalah kita kembalikan ajaran ini yang kamil, yang syumul, yang di dalamnya memuat masalah ibadah dan akidah dan akhlak, sekaligus mengatur tadbiru syu'unil ummah atau tadbiru syu'unil ammah, yaitu yang juga mengatur urusan-urusan negara. Kalau kita tidak peduli politik, insya Allah politik akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila itu terjadi, maka cita-cita Islam itu sebagai yang akan mengubah dunia itu akan hilang secara otomatis. Wal-iyadzubillah, itu sekularisme sangat berbahaya. Apakah keadaan itu berjadi sekarang? Apakah keadaan yang kita ceritakan sedang terjadi sekarang? Apa jawabannya itu? Hakul yakin saya sedang terjadi. Baik sekularisme kiri maupun sekularisme
kanan. Ciri-cirinya adalah Allah telah sindir, apabila disebut Allah maka mereka benci dalam hati mereka. Tapi apabila disebut selain Allah dalam majelis mereka, mereka akan bergembira. Ketika agama dibawa ke parlemen, merasa terbakar. Lalu muncul istilah lain namanya politik identitas dan macam-macam, yang insya Allah suatu saat kalau Allah berikan waktu, ini akan kita bahas secara lebih detail pada masa yang akan datang. Intinya adalah Islam itu adalah agama sekaligus masalah ammah di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.